banyak banget yang dulu-dulu gitu. Banyak banget orang yang masuk komunitas itu tujuannya kan pengen masuk TV. Ternyata kan tidak semudah itu, sulit. Banyak juga kan yang gugur, yang kemana. Banyak tuh. Nah makanya si komunitas tuh ngerasa aduh sayang aja gitu. Padahal si dia tuh udah lucu, udah gimana. Nah jadi si komunitas tuh ya bertanggung jawab lah untuk untuk membuatkan panggung show. Jadi harapannya adalah ketika misalkan ada bahan namanya itu motivasi. Jadi kita belajar stand up nih ketika lucu nanti kan dibuatin panggung show. Jadi udah kalian gak perlu mikirin teknisnya nanti gimana, kalian fokus aja buat materi, buat penampilan. Nah nanti komunitas yang kerja terkait cari tempat, venue, tiketing, hal-hal lainnya gitu. Kalian mah tahu tampil aja. Nah harapannya di situ adalah ketika nanti si orang yang beres dari situ bisa naik lagi ke jenjang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Farhan Jamil, baru nih di ID Talks segmen komunitas. Dan ini episode perdana. Saya Farhan Jamil bareng Stand Up Indo Bandung, Kang Eman Junot. Halo, saya Eman Junot dari Stand Up Indo Bandung. Keren. Ini akan ketua ya? Ketua. Periode 2022-2025. Oh, ada periodenya. Ada. Kirain sesuai hawa nafsu. Itu pemilu, gimana? Pemilihan anak-anak gitu? Iya, pemilu. Oh, jadi kayak voting beneran? Ada yang nyalonin? Voting. Ya cuman kan biasanya sih kalau misalkan ketika habis masa periode kan ada yang ya mungkin bisa mencalonkan diri. Tapi kan kebanyakan gak ada, jadi ditunjuk aja gitu. Ditumbal. Ditumbal, setelah itu baru kalau misalkan ada beberapa kandidat baru di voting. Komunitas ada struktur organisasinya enggak? Ada. Oh, ketua. Ada ketua, ada bendahara, ada VIC-nya kayak misalkan event open mic itu ada. Oh, pantesan rapih sih Stand Up Indo Bandung, emang luar biasa. Ya menuju ke sana lah. Lebih baik. Dan kemarin Stand Up Indo Bandung berhasil menyelenggarakan kompetisi. Ya, kompetisi Sok Suci namanya. Bertajuk Sok Suci. Ya. Ini udah season berapa sih kemarin? Sebetulnya kemarin tuh udah season keempat. 4. Oh, berarti tiap tahun 2019 awal. Enggak. Awal mulanya tuh kalau gak salah tuh di 2018 sih sebetulnya. Oh. 2018, 2019 atau 2020 gitu. Cuman terhalang dulu pandemi berapa lama. Oh iya, pandemi bener. Cuman pas tahun 2022 baru digelarin lagi tuh yang Sok Suci season 3 dan tahun sekarang baru beres Sok Suci season 4. Rencana tiap tahun. Mudah-mudahan tiap tahun. Luar biasa. Hadiahnya 150 juta ya, Kang? Bisa jadi. Hadiah yang kemarin berapa hadiah yang kemarin? Kalau yang kemarin sih sebetulnya hadiah tuh di 3 juta. Itu belum termasuk transportasi, beda lagi gitu. Karena tiap show tuh kalau gak salah tuh ada transportasinya. Tiap tahun gede dong hadiahnya. Harusnya. Cuman kemarin malah turun kayaknya. Karena waktu tahun 2022 kemarin waktu di Sok Suci season 3 hadiah juara satunya lumayan 5 juta. Kemarin turun malah 3 juta. Banyak faktor kayaknya. Banyak faktor. Kan kalau misalkan mungkin kalau waktu pas kemarin Sok Suci season 3 kan karena sebelumnya libur. Jadi alhamdulillah tuh jadi banyak donatur yang masuk gitu sebelum digelar. Nah, tahun sekarang juga sih sebetulnya donatur juga alhamdulillah ada banyak gitu. Cuman ya mungkin agak telat aja gitu. Kita kan kemarin ngandalin uang kas aja jadi agak diirit-irit. Modal udunan ternyata. Ya. Tapi alhamdulillah baru pas deket-deket si donatur masuk, makanya bisa nge-up lagi si hadiah tempat, bisa upgrade ke lebih yang tempat ya lebih prepare lah, yang lebih gede kemarin. Benar. Ya kemarin sih emang kayak show yang mewah gitu. Ya alhamdulillah karena ada sponsor masuk, terus dari gedungnya juga support itu nurunin harga, terus dari donatur jadi kemarin bisa proper di lebih tempat. Tempatnya bisa lebih proper lah. Iya, terkait
lighting, sound dan lain-lainnya. Tapi kan melihat ya dari antusiasme orang-orang gitu. Ya dilihat dari Sok Suci lah, itu makin bertambah penonton gitu atau peserta misalkan. Makin bertambah. Justru tahun sekarang sih, iya maksudnya di season kemarin season 4 tuh tambah banyak gitu terkait masalah penonton, peserta juga gitu. Karena kalau awal mula Sok Suci tuh biasanya tuh hanya hanya se-Bandung Raya aja sih yang deket-deket aja, biasanya Bandung, ya Cimahi, Ciparai. Tapi Jatinangor. Tapi yang tahun sekarang tuh justru antusiasnya itu dari berbagai daerah di Jawa Barat. Kayak kemarin kan ada dari Sukabumi, betul, dari Purwakarta, Cianjur, Bekasi ada. Tapi kuliah di UI. Iya. Itu penontonnya juga sangat amat bertambah ya. Sangat amat bertambah, cuman terkait tempatnya segitu-gitu aja. Iya sih. Makanya sih kalau kemarin juga sih waktu pas tahap waktu tahap pas ke babak show gitu, si penonton tuh biasanya datang lebih awal karena ngamanin tempat duduk, bahkan sampai banyak yang lesehan gitu pada di depan. Nah kalau misalkan resikonya adalah ketika telat dapat tempat duduk, mereka biasanya pada pulang lagi, kalau enggak ya pada lesehan, kalau enggak pada berdiri di ruang kaca tuh yang di belakang. Di ruang audio ya? Di ruang audio. Dulu itu musola. Aduh. Gara-gara ada stand up penuh terus, jadi musola dibuat luar ruangan FOH. Tapi kan melihat ya antusiasme yang terus bertumbuh itu, kira-kira kenapa? Ada apa dengan kesenian ini sampai peminatnya dari penonton juga bertambah, komiknya juga mungkin tiap tahun makin banyak ya? Makin banyak. Terkait kalau yang terkait kemarin Sok Suci sih mungkin lebih ke pride aja sih kalau misalkan juara gitu. Karena biasanya kan sebetulnya kita juga tidak dari komunitas tuh tidak bisa menjanjikan apa-apa sebetulnya mah. Apakah nextnya kemana atau enggak sih? Karena sebetulnya Sok Suci sendiri juga hanya parodi awalnya. Dari Suci Kompas TV. Cuman ya karena ya mengobati hati komik-komik yang tidak lolos ke Suci Kompas TV, ya kita buat parodinya aja gitu. Dengan mekanisme yang sama. Walaupun awalnya sih hanya untuk seru-seruan aja sih. Yeah. Jadi kalau di Suci kan ada tahap mentoring, ya kita juga ada. Ada tahap pembagian mentoring, terus ada mentor juga ada. Di karantina. Ada ala karantina sih sebetulnya, cuman ya enggak nginep sih, cuman kalau kalian lihat di PT di Stand Up Indo Bandung ya seolah-olah nginep. Padahal enggak. Kang, ya hari ini yang menghiasi layar kaca televisi juga banyak gitu ya. Banyak. Saya pernah dengarkan, ya ada banyak juga beritanya bahwa stand up comedy ini sebagai media terapi. Ya. Bukan hanya bagi penonton yang mungkin emang buat happy-happy, ketawa-ketawa gitu ya, nyari hiburan, tapi ternyata buat komiknya juga. Kok bisa? Ya. Mungkin bisa jadi media terapi adalah karena dengan stand up biasanya kita tuh bisa bisa melepaskan atau mengeluarkan isi pikiran atau beban. Kalau ini pandangan saya ya. Kalau misalkan kita punya masalah nih, aduh ngapain? Kan kalau misalkan kita, mungkin ada orang yang suka cerita ke orang. Ya mungkin itu juga bisa menjadi salah satu media terapi atau pelepasan stres atau gimana. Karena kan kalau ada masalah tuh biasanya harus cerita. Tapi kan sudut pandang saya atau mungkin komika yang lain adalah tidak semua orang tuh pengen mendengar curhatan kita gitu. Yeah. Jadi kalau bagi saya dan mungkin teman-teman komika yang lain adalah ya mungkin stand up comedy ini cara terbaik untuk melepaskan stres itu terkait masalah. Misalkan saya kerja di kantor, atasannya toksik kan, gitu gimana? Mau bilang ke teman-teman yang di kantor takut cepu juga. Mending di stand up aja sekalian. Iya, kalaupun misalkan ngapain lu ngomongin saya? Bercanda bos, bisa gitu kan. Padahal kalau secara tampil emosi benar-benar emang emosi sih sebetulnya. Kayak gitu. Stress rilis ya gitu, jadi mencurahkan apa yang ada dalam pikiran. Betul. Yang bukan beban sih, yang padahal nulis materi juga pakai upaya, tapi setelah itu keluar kan jadi enak gitu. Jadi enak gitu, jadi plong aja gitu.
Dan juga sering saya dengar ya pura-pura nggak tahu aja gitu. Sering Karena kan komika juga, hei. sering saya dengar bahwa komika itu mesti memang tadi mungkin lahir dari keresahan, ada kejujuran gitu Yeah. di dalamnya ya kan. Juga mesti bisa memaafkan diri sendiri. Nah itu apa maksudnya? Yang pertama adalah memaafkan diri sendiri. Kalau misalkan memaafkan diri sendiri tuh ya gimana ya? Jadi kalau misalkan stand up biasanya kita tuh sebelum stand up tuh biasanya ada yang namanya tuh lebih ke damai dengan diri sendiri. Damai dengan diri Damai sendiri. dengan diri sendiri. Terus dan setelah damai biasanya akan jujur tuh. Contohnya mungkin ya saya lah. Saya tuh punya kelebihan teman-teman. Kalau belum tahu ya. Apa tuh? Apa tuh? Aduh. Jadi kelebihan saya tuh jempol saya tuh bercabang. Jadi kayak huruf Y lah kayak gitu. Mungkin waktu pas awal saya sekolah, waktu pas SD, SMP, saya tuh sering banget dibully gitu. Kalau ketahuan jempol saya tuh bercabang. Biasanya seperti itu. Dan saya juga sih mungkin terbawa ketika suasana ke SMA, ke tempat kerja tuh ngerasa takut. Takut dibully kan. Karena ngerasa takut itu. Karena waktu pas zaman kecil kan bedanya anak kecil sama anak dewasa tuh biasanya anak kecil tuh lebih jujur kan. Iya. Kalau ngomong ya belak-belakan gitu. Betul, Sampai betul, ke betul. dulu kan sempat ada sakit hati. Bahkan sampai saya ngadat-ngadat ke orang tua pengen dioperasi lah. Tapi ada satu orang tua yang mengatakan bahwa ya namanya itu kelebihan ya. Enggak tahu itu emang buat menghibur atau buat apa. Mungkin nanti ada fungsinya katanya. Ternyata jadi stand up comedian ya. Ternyata bener ada fungsinya. Ada fungsinya. Jadi kan kalau dengan stand up kan kalau misalkan kita dengan jujur dengan damai diri dengan diri kita sendiri, saya tuh justru jadi terbuka gitu bahwa jempol saya itu 2 gitu kayak gitu. Kalau dulu yang awalnya sebelum saya gabung stand up tuh kayak ngerasa ya malu gitu. Gimana caranya si orang tuh nggak tahu jempol saya tuh 2 gitu. Saya salaman nih. Saya salaman tuh saya nggak akan kayak gini deh. Gimana tuh? Kayak gini. Serius Pak. Saya hormat beneran. Saya tuh nggak kayak gini. Tapi kayak gini nih. Kalau biar nggak kelihatan aja gitu sama orang yang di pinggir. Biasanya kayak gitu. Tapi setelah saya stand up, saya damai dengan diri saya sendiri. Ya sebetulnya emang cari lucu juga sih. Tapi sebelum itu kan biasanya damai dulu. Betul. Nah, ketika saya jadi stand up komedian gitu, justru sudut pandang saya itu berubah. Jadi saya tuh pengen si orang tuh tahu gitu bahwa jempol saya tuh bercabang gitu. Sampai saya kan branding di Instagram saya duta jempol 2 atau Duta apa. jempol 2. Itu sih. Ya memang banyak juga komika ya Iya. yang sekarang juga ada di TV-TV gitu kayak kemarin di Suci berapa yang Budi Oh, Suci yang kemarin sih. buta yang kan, gitu. buta. Terus ada yang ada yang cacat lumpuh. Ada dan segala cacat macam. banyak. Bagi Akang sendiri berapa lama bisa memaafkan kok gini? Oh iya. Berapa lama bisa memaafkan itu dari tadi mungkin ada trauma dibully segala macam sampai ya udahlah ini mah lucu gitu. Pas stand up. Oh pas stand up Ya, pas stand up. bisa ya udahlah gitu. Enggak, jadi awalnya sih waktu pas saya pertama kali stand up juga saya nggak bahas jempol. Karena malu kan. Sebetulnya masih kebawa malu. Jadi kalau misalkan apa ya? Kalau misalkan Kang Parhan nih teman kerja saya atau teman kuliah saya atau teman SMA saya, Kang Parhan tuh nggak tahu bahwa jempol saya itu bercabang. Teman kampus saya nggak ada yang tahu. Teman kerja saya nggak ada yang tahu sebelum stand up ya. Teman SMP tuh mungkin ada yang tahu karena waktu pas saya masuk tuh di kelas ada yang jempolnya 2 juga. Oke, ada temen. Ada temen. Jadi ketika namanya Budi, namanya Febri Budi. Nah ketika ketahuan karena dia tuh bentuknya agak panjang gede tuh kayak angka 4 tuh. Nah ketika dia dibully sama temennya si Parlan sekarang, saya masih ingat si Parlan. Jempolnya 2, jempol 2. Nah dia gak mau dibully sendiri. Gak hanya saya, si Eman juga jadi berdua. Jadi mungkin teman-teman SMP pada tahu. Nah, tapi kalau SMA, kuliah, tempat kerja itu gak ada yang tahu. Nah damai-damainya sendiri justru di pas stand up. Justru stand up emang merubah. Emang merubah sudut pandang, merubah ya lebih damai ke diri sendiri itu pas stand up. Seberapa penting jujur dalam materi stand up? Kalau misalkan disebut seberapa penting sih menurut saya penting sih. Karena biasanya apa ya? Lucu tuh bisa lahir tuh dari kejujuran. Kalau menurut saya kayak misalkan ya terkait pengalaman-pengalaman kalau sudut
pengalaman saya itu lebih kayak misalkan pengalaman nih waktu pas saya dibully gimana, ngerubah lucunya gimana. Terus ketika jujur tuh biasanya emosinya juga biasanya lebih keluar. Kalau kita marah ya marah gitu gimana di panggung. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang tidak jujur juga lucu ya lucu aja gak apa-apa. Karena kan tujuan stand up tuh sebetulnya ya lucu aja gitu. Dan kalaupun ternyata materi kita berbohong misalkan, ya itu sebetulnya tidak apa-apa juga. Yang penting asal bisa meyakinkan penonton tuh bahwa apa yang kita sampaikan tuh benar-benar terjadi sehingga penonton tuh tertawa. Dan masuk, karena di stand up tuh ada yang namanya tuh theater of mind gitu. Ya. Gitu sih. Setelah memaafkan diri sendiri, berdamai, berani buat jujur apapun kekurangan dan lain-lain, ditulis tuh jadi materi kan? Ditulis jadi materi. Ditulis tok gitu kan? Ditulis kan? Ditulis. Tantangan apa sih yang kadang jadi penghalang komik buat nulis materi? Halangan atau tantangan atau gimana? Iya, apa yang jadi anjing kan nih sensor. Pas nulis sih apa yang mengganggu gitu jadi nggak jadi nulisnya. Ya kan mungkin buat teman-teman yang nggak tahu stand up itu kan sedikit sekali improve-nya. Ya. Ya kan? Ya. Benar-benar ditulis dan itu kadang dihafal. Harus disiapkan, betul. Nah, apa yang jadi penghalang saat menulis? Apa tantangannya? Biasanya tantangannya sih kalau jadi penghalang tuh kadang ini lucunya di mana ya? Gitu sih. Kita nulis nih, kita punya keresahan, tulis. Ini gimana ya lucunya? Aduh. Besok lagi lah tidur. Biasanya gitu tuh jadi penghalangnya. Walaupun sebetulnya banyak juga tekniknya. Jadi ketika misalkan kita mentok kan sebetulnya sih stand up tuh ada tekniknya gitu. Mungkin banyak orang yang nggak tahu bahwa stand up tuh mungkin itu bakat aja gitu. Tapi sebetulnya ada tekniknya juga yang bisa dipelajari gitu. Jadi ya mungkin kita bisa pakai teknik ini mungkin itu sih. Ngebantu ya. Ngebantu itu bisa ngebantu gitu. Dan ngomongin komunitas stand up Indo Bandung udah cukup lama ya? Lama. 2011. Awal-awal juga stand up ya. Bisa dibilang komunitas tertua juga kayaknya. Setelah stand up Indo? Setelah stand up Indo ada stand up Indo Bandung karena salah satu. Kedua? Enggak kan stand up Indo tuh awalnya stand up Indo dulu. Kalau Bandung kan regional. Regional. Gara-gara ada Kang Isman mungkin ya? Iya, karena kan dia foundernya juga, founder stand up Indo. Iya benar. Di stand up, di komunitas stand up Indo Bandung menghadirkan menyajikan apa kalau mungkin ada teman-teman yang minat suka nonton juga di stand up, di komunitas itu ada apa sih? Di stand up di komunitas stand up itu ya menyajikan apa untuk komiknya atau yang pengen jadi komik masuk mesti gimana? Sebetulnya sih kalau misalkan di komunitas tuh di stand up Indo Bandung tuh kalau misalkan kalian nih yang misalkan yang nonton atau yang dengerin, kalau misalkan kalian pengen gabung gitu di stand up Indo Bandung ataupun pengen belajar apa itu stand up, kalian tuh bisa datang aja sih sebetulnya ke stand up Indo Bandung tuh ke base camp sih kalau sekarang punya base camp di Cibadak House namanya. Cibadak House. Kalau misalkan kalian pengen belajar gitu, kalian bisa datang di pas open mic terus ngobrol ke anak-anak, kita mau belajar nih. Bisa kayak gitu. Terus biasanya kita ada sharing juga, cuman tidak seintens dulu. Kenapa sekarang enggak? Kalau dulu kan tempatnya di Bobber Cafe. Itu intens. Jadi tiap Jumat tuh biasanya dibalik sih. Kalau Jumat tuh biasanya sharing. Jumat sharing, Minggu open mic. Kalaupun enggak, Jumatnya open mic, Minggu sharing. Biasanya sih kayak gitu. Tapi kalau sekarang sih mungkin karena udah punya base camp ya. Jadi untuk sharing tuh bisa kapanpun. Jadi komik-komik pun ya bisa dibilang diajarkan oleh komunitas lah. Bareng-bareng belajar. Ya gitu. bisa bareng-bareng belajar gitu. Bisa bareng-bareng belajar. Kalau ada yang pengen nonton selain sharing, ada open mic? Iya. Biasanya kita tiap Jumat tuh ada open mic. Kalau sekarang sih kita rutin di Jabrik Coffee Bar. Di situ ya dekat-dekat kantor ini sih. Iya sih. Di Gatsu. Binong. Kang, komunitas ya walaupun mungkin bentuknya komunitas tapi ada tujuan gak sih dari komunitas sendiri mungkin mencetak kader ya. Organisasi ya mencetak komik yang seperti apa karena mungkin teman-teman juga tahu gitu banyak komik senior komik yang sekarang bertebaran di layar kaca di televisi dimanapun itu lahir dari komunitas stand up Indo Bandung. Gokil. Banyak, kalau dulu senior banyak, tapi setelah itu agak sulit lagi.
Tapi kalau misalkan disebut banyak sih ya alhamdulillah banyak itu, mulai dari Gilang Baskara, Bintang Emon, Uus, Boris Bokir, ada Kang Mo. Itu banyak sih, bisa dibilang banyak sih. Cuman apa ya? Mungkin kalau misalkan sekarang tuh agak sulit juga tuh karena mungkin banyak juga sekarang peminatnya, komunitas juga kan di stand up Indo sekarang udah banyak banget. Hampir setiap provinsi ya? Setiap provinsi, di daerah kan sekarang tuh nggak hanya kota. Jadi kalau misalkan di Jakarta aja itu udah ada 5 stand up Indo tuh. Jakbar, Jaksel, Jaktim, Jakpus, Jakut. Belum lagi di Bogor tuh ada lagi yang regional kayak misalkan di luar stand up Indo Bogor kan ada yang Bojonggede, belum lagi yang daerahnya kayak stand up yang Tangsel atau Kabtang atau Ciledug. Jadi daerah juga bisa juga gitu. Kalau sekarang jadi banyak juga. Tapi komunitas mengarahkan komik-komiknya ke sana gak sih kan? Akan sebagai ketua. Sebetulnya sih kalau misalkan untuk mengarahkan sih, kalau misalkan menuju ke nasional sih kita tuh ya berharapnya ya mungkin ada. Makanya kita kan suka ada sharing, suka ada open mic, suka ada evaluasi dan sebagainya itu. Dan salah satu program komunitas juga kita juga sering buat, namanya itu adalah Bandung Local Night. Bandung Local Night. Jadi itu tuh salah satu program komunitas. Ya mungkin program mirip-mirip sama kayak Sok Suci, tapi kalau Sok Suci itu kan parodi suci dan konsepnya itu audisi atau gimana. Kalau Bandung Local Night itu adalah jadi untuk komika-komika bisa dibilang di Bandung tuh yang belum punya jam terbang, yang baru-baru lucu misalkan di komunitas. Nah kita tuh biasanya nyediain panggung stand up comedy show, namanya itu adalah Bandung Local Night. Dan itu formatnya itu adalah biasanya kolektif. Ini ada nih orang 5 orang nih calon kandidat nih, ketika open mic tuh suka konsisten nih pecah. Nah kita buatin panggung show di Bandung Local Night itu. Karena biasanya banyak banget yang dulu gitu. Banyak banget orang yang masuk komunitas itu tujuannya kan pengen masuk TV. Ternyata kan tidak semudah itu, sulit. Banyak juga kan yang gugur, yang kemana. Banyak tuh. Nah makanya si komunitas tuh ngerasa aduh sayang aja gitu, padahal si dia tuh udah lucu, udah gimana. Nah jadi si komunitas tuh ya bertanggung jawab lah untuk untuk membuatkan panggung show. Jadi harapannya adalah ketika misalkan ada bahan namanya itu motivasi. Jadi kita belajar stand up nih ketika lucu, nanti kan dibuatin panggung show. Jadi udah kalian gak perlu mikirin teknisnya nanti gimana, kalian fokus aja buat materi, buat penampilan. Nah nanti komunitas yang kerja terkait cari tempat, venue, tiketing, hal-hal lainnya gitu. Kalian mah tahu tampil aja. Nah harapannya di situ adalah ketika nanti si orang yang beres dari situ bisa naik lagi ke jenjang selanjutnya. Di komunitas stand up Indo Bandung ada jumlah anggota gak sih? Sebetulnya sih kalau jumlah anggota ya mungkin ada aja sih, tapi nggak tercatat sih. Oh enggak sengaja dicatat ya? Enggak, jadi kan di stand up Bandung tuh kayak komunitasnya ya kita welcome aja, kalau misalkan mau gabung ya sok gabung aja gitu. Kita tuh nggak ada ospek, nggak ada apa gitu, nggak ada. Tapi kalau misalkan keluar ya keluar aja, mungkin emang bukan jalannya di stand up ya gak apa-apa juga gitu. Oh oke, dia ada oprek. Nggak ada. Ya mungkin penonton bingung gimana caranya pengen stand up, tapi ya kan banyak mungkin teman-teman halangannya tuh karena bingung. Ini ada nih stand up di Bandung tapi gimana ya cara datangnya, gimana ya cara masuknya, gimana biar bisa naik kayak teman-teman gitu kan, banyak pertanyaan kayak gitu. Gimana tuh Kang? Kalau misalkan kalian pengen gabung, kalian juga bisa datang di pas open mic aja sih. Pas open mic kalian pengen belajar nih, datang aja pas open mic, kita ngobrol, pengen gabung gimana caranya. Padahal tinggal gabung aja sih sebetulnya. Gak ada apa-apa ya kan? Gak ada apa-apa. Kalaupun misalkan kalian pengen gabung sih sebetulnya sih kayak mungkin pertama kali nih, siap pengen stand up nih gimana nih, oh stand up Indo Bandung ada open mic ya, kalian siapkan aja materinya, nanti datang lebih awal pengen tampil udah gitu aja. Iya ya, sepele gitu guys. nggak harus ada administrasi, nggak perlu. Kalau misalkan kalian punya punya niatan menjadi seorang stand up comedian ya jangan malu gitu, karena ada juga yang pengen datang harus dijemput. Dulu sering tuh ketika kita di beberapa kafe dulu, ketika misalkan ada pengen gabung boleh datang aja ke beberapa kafe gini-gini, tinggal masuk datang ya
udah dikasih tahu tapi jemput malu aduh sebetulnya ya nggak apa-apa juga tapi kan lu kan pengen jadi stand up comedian nih kenapa harus malu gitu aja gitu sebetulnya dan mungkin itu ospek dulu kali ya. cuman datang mungkin ke beberapa kafe ke waiters pengen nanya stand up Indo Bandung di mana di situ kayaknya gitu aja mungkin ospeknya dulu kali. Tapi ada momen nggak atau pengalaman yang mungkin itu jadi pemacu atau bahkan mungkin hampir down jadi stand up comedian? Ada pengalaman ya panggung kayak gimana gitu, penonton kayak gimana? Okay. Pengalaman yang hampir down. Pernah sih sebetulnya mah. Dapat job ngebom. Masalahnya adalah kalau open mic tuh kita mau lucu atau enggak ya nggak apa-apa. Kan itu belajar kan tahap awal. Cuman pengalamannya adalah ketika dapat job kan itu dibayar kan. Emang harus lucu. Ternyata ketika ngebom ya biasanya bikin down gitu. Dan itu bisa dibilang job lumayan agak gede di ulang tahun Kota Bandung. Bagus. Saya tampil Pak bertiga, saya dulu teh. Saya Reno Lawalata sama Jadi Badot tampil ketiga. CEO-nya kenal saya. Okay. Nah, saya itu ditaruh di akhir. Bahas Jadi Badot, pecah. Reno Lawalata pecah. Saya terakhir yang kenal sama saya, bahas jempol Pak. Yang nonton ada RT, RW, lurah, ibu-ibu, bapak-bapak, nggak ngerti semua, ngebom. Hampir down. Cuman kan untuknya kan ada teman-teman juga yang nyemangatin, yang support ya, alhamdulillah. Jadi tetap baik lah sampai sekarang. Gitu. Kalau komiknya ngebom, gimana? Gimana lagi bisa sampai ya udahlah nggak apa-apa, udah aja nggak apa-apa. Iya sebetulnya kalau nggak apa-apa ya gak apa-apa gimana lagi gitu. Tapi kan kepikiran Pak batin. Yang membuat bertahan gara-gara teman-teman. Gara-gara teman-teman pastinya. Kan saling support. Ada juga kan yang istilah kayak gini kalau di stand up tuh. Kalau misalkan lu tampil pecah nih. Wah dor berantakan dan pecah. Euforianya itu sampai jam 11. Besoknya sampai jam 11 siang. Udah itu udah lupain. Termasuk ngebom. Pas jam 11 besoknya udah lupain. Udah lupain aja. Walaupun tetap kepikiran tapi udahlah. Udah bodo amat gitu. Ya itulah stand up Indo Bandung, keren banget, luar biasa, banyak mencetak komik-komik yang mungkin teman-teman hari ini kenal, ternyata itu lahir dari stand up Indo Bandung. Boris Bokir, Uus, Bintang Emon lama di sini ya ternyata. Lama di Bandung. Stand up dulu kan gabung stand up Indo Bandung lah. Luar biasa, keren banget. Semoga setelah ini akan banyak lagi komik-komik dari komunitas ini yang lahir, yang mungkin akan menghias film-film Indonesia. Ya hari ini juga banyak yang menghias layar kaca gitu. Mungkin selanjutnya ada Kang Eman Junot, Duta Jempol 2. Keren banget juga teman-teman yang lain di stand up komunitas stand up Indo Bandung. Keren banget, bersama saya Farhan Jamil. Saya Eman Junot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.